Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika, masih dengan Daily SNBT. Oke, sekarang soal kecukupan data. Jadi di sini kita informasi yang diberikan adalah bahwa X, Y, Z adalah bilangan dengan 3 digit, 3 angka ya. Sehingga X sama dengan Y tambah Z. Nah, pertanyaannya apakah digit ratusan X sama dengan penjumlahan digit ratusan Y dengan digit ratusan Z. Oke. Jadi jawabannya itu kita ingin mengetahui informasi mana saja di antara 1 dan 2 ini yang bisa memberikan kesimpulan baik ya atau tidak. Apakah digit ratusan Y ditambah digit ratusan Z sama dengan digit ratusan X. Oke, informasi yang pertama apa? Digit puluhan X sama dengan penjumlahan digit puluhan Y dengan digit puluhan Z. Oke, misalkan kita punya X-nya katakanlah 3 digit ya. A, B, C. Kita tuliskan seperti ini ya. Ini maksudnya digit ratusannya, ini digit puluhan, digit satuan. Kemudian si Y adalah D, E, F misalkan. Oke. Informasi yang pertama mengatakan bahwa digit puluhan X sama dengan penjumlahan digit puluhan Y dengan digit puluhan Z. Jadi ini kebalik ini harusnya Z aja deh. Ini Z. Oke. Jadi kalau ini ditambah ini, hasilnya adalah digit puluhan dari X. Jadi X itu ada 3 kotak, ini karena 3 digit kan, ya, ada 3 angka gini. B ditambah E, hasilnya ini. Oke. Nah, gimana cara kita menyimpulkan apakah digit ratusan A dan D itu sama dengan digit ratusan X? Oke, pikirkan sebentar ya. Silakan dipikir dulu sebentar. Oke, sebagai gambaran apa kita buat ilustrasi untuk memudahkan pemahaman ya. Tapi tentunya lagi-lagi contoh tidak bisa dijadikan untuk menyimpulkan yang lebih umum ya. Misalkan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini digit puluhan ditambah digit puluhan, dia jadi 7 ya. Ini 3 tambah 6, 9. Oke. Nah, situasi yang seperti apa yang misalkan digit puluhan ditambah digit puluhannya bukan digit puluhan ya. Jadi ini misalkan 4 tambah 8, 12 ke sini ada tambahan 1 di sini, 1 tambah 2 tambah 5 jadinya 8 ya. Jadi kita lihat bahwa si digit puluhan dari X itu dia bisa sama atau lebih besar. Dan lebih besar itu hanya terjadi ketika penjumlahan digit satuannya lebih dari 10. Ya, jadi ini ada nambah 1 ke sini. Ya. Nah, sekarang kalau digit puluhan Y dan digit puluhan Z ketika dijumlahkan sama dengan digit puluhan X, itu artinya nggak ada penambahan dari penjumlahan digit satuan. Oke. Ya. Nah, kalau dia hasilnya sama, berarti hasil penjumlahan digit puluhan Y dan Z itu nggak mungkin lebih dari 10. Ya. Karena kalau 10 ke atas dia bukan lagi digit, artinya si hasil penjumlahannya itu akan lebih kecil sama dengan 9. Nah, kalau 9 ke bawah, artinya penjumlahan digit puluhannya itu dia nggak ada yang nambah 1 ke ratusan. Nah, akibatnya kalau nggak ada yang nambah 1 ke ratusan, si digit ratusan si Y dengan digit ratusan Z-nya kalau dijumlahkan persis sama dengan digit ratusan X. Jadi ini cukup ya. Oke, berikutnya yang kedua, digit ratusan Y ditambah digit ratusan Z hasilnya adalah 9. Jadi kita punya Y sama dengan sini aja.
Y sama dengan ABC gitu. Kemudian ditambah Z sama dengan DEF. Kemudian ketika dijumlahkan, yang kita ketahui ini adalah 9 sesuatu. Ini X-nya. Nah, ingat tadi, ketika kita menjumlahkan digit, maka hasilnya persis sama dengan A tambah D, atau ada tambahan sebelumnya, dari kolom sebelumnya, ya, ada tambahan 1. Jadi, si 9 ini ini Y ditambah digit ratusan Y ditambah digit ratusan Z, hasilnya adalah 9, ya, adalah 9. Jadi A tambah D-nya sama dengan 9. Mungkin nggak ada tambahan lagi ke sini. Coba kita lihat apa yang terjadi kalau ada tambahan ke sini. Karena A tambah D-nya sama dengan 9, kemudian ada tambahan angka 1 dari kolom yang sebelumnya, maka nanti ketika kita menjumlahkan, dia jadi 10, ya. Tapi kalau jadi 10, ini hasilnya jadi, maaf, ini harusnya bukan begini. Oke, mungkin saya ulang lagi ya. Jadi, informasi yang kita miliki adalah A ditambah D adalah 9. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah si B tambah E-nya itu ketika dijumlahkan, atau angka-angka yang sebelumnya ketika dijumlahkan itu tidak memungkinkan ada penambahan angka 1 lagi ke kolom ini. Maka akibatnya A tambah D-nya sama dengan 9 tetap, ya. Sehingga digit ratusan X-nya akan 9 juga. Nah, situasi yang berikutnya adalah ketika kita jumlahkan satuannya dan juga puluhannya, mengakibatkan ada penambahan ke kolom ratusan. Nah, tapi kalau ada penambahan ke kolom ratusan, mengakibatkan A tambah D tambah 1 menjadi 10. Apa konsekuensinya kalau A tambah D tambah 1 sama dengan 10? Berarti si X itu tidak lagi merupakan bilangan dengan 3 digit. Ya, X-nya akan menjadi bilangan dengan 4 digit. Nah, karena kita diberitahu X-nya itu bilangan dengan 3 digit, dan kita diberitahu bahwa A ditambah D-nya sama dengan 9, maka itu mengimplikasikan tidak ada penambahan angka 1 yang berasal dari puluhan dan satuan ke kolom yang ratusan. Berarti ini juga cukup, dan malah kita tahu bahwa si digit ratusan X-nya adalah 9. Ya, digit ratusan X-nya adalah 9 dan sama dengan penjumlahan digit ratusan Y dengan digit ratusan Z. Oke, begitu saja pendek video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.